Apa syaratnya? Fal ya'mal, hendaknya mereka beramal solih. Fal ya'mal amalan solihah, hendaknya mereka beramal yang benar. Perhatikan, amal yang solih adalah amal yang sesuai dengan petunjuk syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya amal solih. Jadi kalau orang beramal, dia tidak mengikuti tuntunan, petunjuk, sunnah-sunnahnya, syariatnya yang dicontohkan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan amal solih. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa nuntut ilmu, belajar agama itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang mengaku beriman. Maka tidak ada nikmat di dalam kita berislam kecuali nikmat kita untuk berilmu, belajar. Karena dengan belajar ini akan memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala secara cepat. Karena dengan ilmu ini kita bisa terbimbing, ibadah kita menjadi benar, tidak salah kaprah. Karena Nabi kita juga memberikan kabar gembira kepada umatnya. Dalam hadis Imam Muslim dan Tirmizi dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk belajar agama, menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah nanti pada hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita. Apa yang sudah menjadi pembahasan kita, yang dimana kita mengkaji tentang bagaimana mewujudkan keluarga rumah tangga yang ahli surga. Bahwa orang berumah tangga, keluarga, tentunya punya tujuan dan harapan, cita-cita. Dan cita-cita yang terbesar bagi keluarga, bagi rumah tangga adalah bagaimana bisa semuanya berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di beberapa ayat, yang diantaranya juga Allah menyebutkan di dalam surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 69 70, alladzina amanu wa kanu bi ayatina muslimun. Orang-orang yang senantiasa membenarkan, mengimani, menjalankan syariatnya, membenarkan ayat-ayatnya, mengimani ayat-ayatnya, maksudnya Al-Quran, kemudian mereka tunduk patuh terhadap agama Allah, syariat Islam. Semasa hidupnya mereka beriman dan tunduk patuh menjalankan syariat Islam sepenuhnya, menjalankan semua larangan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Hendaknya kalian berdua dan juga anak-anak cucu kalian, keturunan kalian memasuki surga yang sudah Allah sediakan, dan kalian berdua, suami istri, akan diberi kenikmatan, diberi kegembiraan atau digembirakan nanti dalam surga. Kemudian juga dijelaskan di dalam surat At-Tur, yang dimana Allah Ta'ala menjelaskan ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amali min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Di dalam surat At-Tur Allah Ta'ala menjelaskan ayat yang 21, yaitu orang-orang yang beriman
diikuti oleh anak-anak keturunan mereka, cucu-cucu mereka. Sama, anak-anak cucu mereka juga beriman. Mereka beramal solih, mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kedua orang tuanya, putra-putrinya, dan juga cucu-cucunya, mereka mengikuti dalam keimanan, tauhid. Dan mereka sama-sama beriman dan beramal solih. Meskipun di antara orang tua dan anak cucu mereka tidak sama amalnya. Artinya kualitas amal ibadahnya tidak sama, derajatnya tidak sama. Mungkin ada orang tua yang lebih alim, lebih baik ibadahnya, lebih banyak ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tapi selama mereka beriman, selama mereka hidupnya mentaati Allah dan Rasulnya, menjalankan apa yang menjadi arahan bimbingan di dalam Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan mereka kembali, akan kami kumpulkan mereka kembali nanti di surga. Wa ma alasnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi dari segala usaha amal perbuatan mereka sedikit pun. Artinya ini menunjukkan meskipun berbeda, artinya tidak sama levelnya dalam hal beramal. Mungkin orang tuanya lebih banyak amalannya daripada anak-anak dan cucunya, atau sebaliknya, mungkin anaknya lebih banyak amal ibadahnya dari orang tuanya, tetap mereka akan alhaqna bihim, akan kami pertemukan kembali, akan kami kumpulkan kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan dikurangi sedikit pun amal yang mereka kerjakan. Artinya mereka tidak akan dirugikan, dicelakakan, dibinasakan nanti di akhirat. Dan setiap orang akan mendapatkan dari segala usaha yang mereka lakukan di dunia. Syaratnya apa? Iman dan beramal solih. Nanti kalau ingin bertemu dengan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita, syaratnya apa? Beriman, bertauhid, iman yang benar, tidak tercampuri dengan kesyirikan yang pernah kita bahas ya Sabtu kemarin. Jadi keimanan yang tidak tercampuri dengan syirik. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanan bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah mengatakan yaitu mereka yang beriman dan iman mereka tidak tercampuri dengan kezaliman, kesyirikan. Baik syirik kecil berupa riya, sum'ah, ujub, sombong. Ya, itu amal-amal yang tidak tercampuri dengan berbagai virus yang bisa merusak amal ibadahnya. Iman mereka tidak dirusak dengan syirik besar. Ya, kesyirikan-kesyirikan yang bisa melulantakkan, menghancurkan, menghapus, menghilangkan, melenyapkan semua amal ibadah yang mereka kerjakan. Baik sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, dan yang lainnya. Dan mereka akan mendapatkan lahumul amnu. Al-amnu adalah keamanan dari siksa kubur, dari azab kubur, apalagi siksa nanti di akhirat. Dan mereka akan diberi hidayah, petunjuk untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani rahimakumullah taala. Jadi berdasarkan ayat ini, maka syarat untuk memasuki surganya Allah, keluarga kita, rumah tangga kita, dan anak-anak keturunan kita, cucu-cucu kita, syaratnya adalah beriman. Ini syarat mutlak. Ya, jadi pondasi awalnya adalah iman. Kalau mereka tidak beriman dengan keimanan yang benar, maka tidak akan bisa masuk surga. Ya. Para jamaah Bapak Ibu, di samping beriman harus didasari dengan ikhlas, memurnikan
Ibadah hanya kepada Allah. Jadi ibadah itu harus ikhlas. Di samping iman harus bersih dari segala noda-noda yang bisa merusak daripada niat dan hatinya. Tidak boleh ibadah ada tujuan tendensi dunia, kepentingan dunia. Tidak boleh ibadah kepada Allah ada harapan-harapan kepada selain Allah Ta'ala. Tujuannya mencari harta, mencari dunia, mencari popularitas, jabatan, kedudukan, ketenaran, dan masih banyak lagi, sanjungan. Karena kalau ibadah tidak ikhlas maka akan rugi. Karena Allah sendiri menjelaskan di dalam surat Az-Zumar. Kalau kita membaca surat yang 39, Allah Ta'ala mengatakan, Inna anzalna ilaikal kitabil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Kami yang telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah itu membawa petunjuk hidayah, supaya manusia menjadi benar. Benar hidupnya, benar ibadahnya, benar aktivitasnya, benar semua tingkah polanya, ucapan dan perbuatan itu benar. Itu kata Allah. Kemudian Allah memerintahkan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Apa kata Allah? Hendaknya beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas dalam rangka untuk mentaati agama Allah Ta'ala. Kenapa? Ala liladinil khalis. Karena agama Allah itu agama yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kekufuran, bersih dari noda-noda yang bisa merusak agama Allah. Jadi kalau orang ibadah tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan para jamaah Bapak Ibu ya, sebanyak apapun amal ibadah kita, sehebat apapun amal kebaikan kita, kalau di dalam dirinya, dalam hatinya, dalam jiwanya itu masih ada kotoran-kotoran yang melekat, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyatakan di dalam ayat yang lain, surat Al-Bayyinah, surat yang 98 ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi Allah memerintahkan kepada semua manusia ketika beribadah kepada Allah itu harus didasari dengan tulus ikhlas, hanya mencari ridha Allah. Itulah agama yang lurus, agama yang bersih. Dan mereka tetap mengerjakan sholat. Sholat itu karena Allah, bukan karena yang lain. Mereka zakat, sedekah, infak itu karena Allah, bukan karena tujuan yang lain. Mereka ngaji, dakwah, mengajarkan ilmu itu karena Allah, bukan karena yang lain. Mereka berpuasa, mereka haji, umroh, baca Quran, tahajud, itu karena Allah, bukan karena cari dunia biar banyak untung laris dagangannya, bukan, tapi karena Allah. Maka kalau orang sudah menjalankan yang seperti ini, maka Allah mengatakan itulah orang yang beragama dengan agama yang benar. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau kita pengen masuk surga, keluarga kita, anak keturunan kita, tanamkan dalam diri mereka kalau ibadah itu ikhlas, ya. Kalau ibadah itu harus ikhlas, ya. Kalau orang sudah ikhlas nanti mudah dia beribadah. Dan orang itu kalau ibadahnya ikhlas, perhatikan, para ulama menjelaskan, maka dia akan bisa langgeng ibadahnya. Dia akan bisa terus istiqomah di atas jalan yang benar, itu kalau ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak akan bertahan lama. Maka Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i mengatakan, setiap amal ibadah kalau tidak ikhlas maka tidak akan langgeng. Pasti dia akan hancur di tengah perjalanan. Banyak ya orang-orang di luar sana ketika mereka hijrah, paham agama, belajar agama, menuntut ilmu, ibadah kepada Allah, tatkala tujuan-tujuan dia belajar agama, menuntut ilmu, ibadah dan yang lainnya tidak ikhlas, tidak bertahan lama.
Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu, para jamaah, pensiun di tengah perjalanan. Padahal kalau ibadah itu waktu pensiun sampai kapan? Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai wafat meninggal dunia, itu baru pensiun. Ibadah itu pensiunnya ketika sudah Allah mencabut nyawa kita. Itu namanya pensiun ibadah. Paham? Mana dalilnya? Di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang ke-99 ayat terakhir. Allah Ta'ala menjelaskan, fa'budullaha, ya, hendaknya beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, ya, sampai datang al-yakin. Apa yakin? Kematian, ya. Jadi beribadahlah kepada Allah sampai meninggal dunia. Bukan beribadah kepada Allah di saat ketika dia mendapatkan keuntungan atau kenikmatan. Kalau orang ibadah tujuannya mendapatkan kenikmatan dunia, keuntungan dunia, naudzubillah min dzalik. Allah tidak akan pernah meridhoinya, dan orang seperti ini tidak akan pernah bertahan lama dalam ibadahnya. Kenapa? Karena tidak istiqomah. Kata-kata istiqomah itu orang yang ibadah di atas jalannya Allah yang lurus, di atas syariatnya. Itu para jamaah Bapak Ibu. Itu yang kedua. Dan bahkan Nabi menegaskan, Innallaha ta'ala la yaqbalu amalan inna kana khalisan ibtaghu bihi wajhallahu ta'ala. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba, amal al-abdi, illa kana khalisan wa ibtagha bi wajhah. Kalau tidak ada dalam hatinya keikhlasan dan mencari ridha Allah. Allah tidak ridha, Allah tidak suka. Kalau ada seorang hamba itu kalau ibadah itu, ya, hatinya jelalatan kemana-mana. Bukan matanya, ya, bukan matanya, tapi hatinya jelalatan kemana-mana. Nggak fokus kepada Allah, tapi fokusnya kepada dunia, harta, manusia, jabatan, kedudukan, pangkat, popularitas, ketenaran, sanjungan, pujian, dan yang lainnya. Allah tidak ridho. Perhatikan kata Nabi SAW dalam hadis rawahu Ahmad. Para jamaah Bapak Ibu hadani wa rahimakumullah ta'ala, itu yang kedua, mewujudkan rumah tangga yang ahli surga, bisa berkumpul nanti bersama-sama bersama semuanya. Maka dasar amal ibadah yang harus diperhatikan adalah selain beriman, selain ikhlas, yaitu apa? Hendaknya mereka senantiasa untuk ittiba'ur rasul, mengikuti syariat, aturan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang hanya beriman, ikhlas, tapi tidak mengikuti tuntunan, syariat, aturan, contoh, petunjuk yang disampaikan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih, maka tidak akan diterima. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, surat yang 18, ayat yang terakhir 110. Apa kata Allah? Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat orang nanti ingin bertemu dengan Allah di surga. Jadi kalau orang pengen bertemu dengan Allah nanti, syaratnya di mana? Di surga. Bisa ketemu Allah di neraka? Enggak mungkin. Kalla, tidak akan pernah mungkin. Karena orang hanya bisa bertemu melihat wajah Allah yang begitu indahnya adalah di surga. Orang yang mengharapkan ingin berjumpa dengan Allah nanti di surga, kata Allah. Kata Allah ini, ya, surat yang ke-18 110 ayat terakhir. Apa syaratnya? Fal ya'mal, hendaknya mereka beramal solih. Fal ya'mal amalan solihah, hendaknya mereka beramal yang benar. Perhatikan, amal yang solih adalah amal yang sesuai dengan
petunjuk syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya amal solih. Jadi kalau orang beramal, dia tidak mengikuti tuntunan, petunjuk, sunnah-sunnahnya, syariatnya yang dicontohkan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan amal solih. Makanya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjelaskan ketika yang dinamakan amal solih itu adalah amal yang muwafaqah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Itu namanya amal solih. Di samping ikhlas, tapi harus mengikuti Nabi. Ada yang amalnya soleh, dia beramal ikhlas, ya, dia ikhlas, tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi, tidak sesuai dengan syariat Islam, melanggar, menyeleweng dari sunnah-sunnahnya, melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan, diucapkan, diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan amal soleh. Kenapa? Karena dia merasa tidak cukup dengan amal yang diberikan oleh Nabi, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi, menuduh Nabi sebagai manusia yang tidak amanah dalam menyampaikan wahyu. Ini kalau dia beramal tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi. Makanya Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar ahli hadis di kota Madinah, sekaligus guru daripada Imam Asy-Syafi'i, ini pernah mengatakan, man ibtidaan, barang siapa yang dia melakukan amalan-amalan yang tidak pernah disyariatkan, dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, bid'atan wa in yaranas hasanah, meskipun manusia itu memandang kalau amal itu baik, ya, wah amalnya baik, sekedar amal itu baik, tapi kalau keluar dari syariat, tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mencontoh apa yang telah diberikan oleh Nabi, kira-kira boleh nggak Pak? Sekedar baik lah. Contoh, saya pengen sholat 6 waktu, ya. Padahal kewajiban sholat fardu wajib adalah berapa? 5 waktu. Dia pengen nambah 6 waktu. Kenapa? Karena baik, biar dapat banyak pahala gitu. Boleh nggak ini? Ya nggak boleh. Meskipun itu baik, tapi kalau tidak ada syariatnya, petunjuknya, jelas ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ketika dia berwudu, Nabi mencontohkan, mensyariatkan bahwa hitungan jumlah wudu, membasuh seluruh anggota badan itu maksimal 3 kali. Dia mengatakan, wah saya pengen tambah pahala, saya tambah aja 4-5 kali basuhan. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa berwudu ini adalah salasan wa man zada sa'a. Berwudu ini 3 kali. Jadi jumlah hitungan membasuh anggota badan itu adalah maksimal 3 kali. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 2 dan 3 kali basuhan. Lebih dari 3 kali basuhan, rusak wudunya. Karena nggak mencontoh Nabi, ya. Dan juga banyak amalan-amalan yang dimana Nabi tidak pernah mencontohkan, mensyariatkan, menunjukkan. Ketika dia beramal itu menganggap baik, ya, maka jelas ini menuduh seakan-akan dia lebih baik daripada Nabi, atau menganggap Nabi tidak amanah dalam menyampaikan risalah Allah. Maka Malik bin Anas melanjutkan perkataannya,
Kalau orang membuat amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah disyariatkan dalam ajaran Islam, faqad za'ima anna Muhammad khanar risalah, maka sungguh dia telah menganggap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap ajaran Islam, tidak amanah dalam menyampaikan agama Allah atau wahyu Al-Qur'an. Nah, kurang ajar berarti. Jadi kalau ada orang beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, meskipun dia ikhlas, kurang ajar ya. Kenapa? Menganggap dia baik, lebih utama daripada Nabi. Padahal Nabi sudah dicukupkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu nikmati alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan Islam. Nah, sempurna Islam. Jadi nggak usah diotak-atik, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi, cukup. Apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, cukup. Tidak usah diotak-atik, ditambah, dikurangi, nggak usah. Ya Bapak Ibu, ini kalau kita pengen masuk surga, bertemu dengan Nabi nanti di Telaga Al-Kausar, tidak usah ditambah, dikurangi dalam beribadah. Cukup sesuai dengan tuntunan syariat sunnah-sunnah Nabi yang jelas. Jangan merasa paling baik atau kurang dalam beribadah, akhirnya menambah-nambah atau mengurangi ibadah. Itu kata Allah. Dan Islam aku ridhoi hari ini. Selesai. Ayat ini terakhir turun sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Jadi para jamaah itu, ini penting sekali ya. Maka juga Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat 7. Di akhir ayat Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan oleh Nabi kepada kalian, artinya apa yang ditunjukkan oleh Nabi, dicontohkan, disyariatkan, diamalkan oleh Nabi, ambil, kerjakan, gak usah mengikuti yang lainnya kalau itu bertentangan menyelisih Nabi. Ini kata Allah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, yang tidak disetujui, yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dalam syariatnya, sunnah-sunnahnya, hendaknya engkau tinggalkan. Gak usah sok macak pinter kalau bahasa para ulama. Kenapa? Kalau kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi itu kita nggak mampu. Betul Pak Bu? Betul nggak mampu? Saking banyaknya. Ayo kita buka di dalam kitab-kitab hadis. Ada 9 hadis, Kutubut Tis'ah atau Kutubut Sittah ya. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, mau apa lagi? Kalau kita membuka kitab-kitab para ulama hadis, banyak sekali tuntunan-tuntunan petunjuk dalam beribadah sesuai dengan Nabi. Mulai bangun tidur sampai mau tidur, itu semua sudah ditunjukkan oleh Nabi. Tata caranya sholat, tata caranya wudhu, tata caranya ibadah, umroh, haji, zakat, sedekah, dan masih banyak lagi. Sampai urusan kematian seseorang dan pernikahan itu sudah diatur oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Jadi kalau kita mau belajar, mau buka hadis, Masya Allah, nggak mampu kita. Coba kita kalau mau puasa, puasa Daud, puasa Sawal, puasa Muharram, puasa Zulhijjah, puasa Nabi Nuh, Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, bisa kita jalankan dalam sekaligus? Nggak mampu kita, karena saking banyaknya. Sholat sunnah ya gitu, tahajud, witir, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, dan sholat-sholat yang secara umum yang lainnya. Kita tidak akan mampu untuk menjalankan semuanya. Jadi sudah cukup ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, hati-hati, jangan sampai kita menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dalam kita beribadah. Maka kalau ada dalam keluarga kita, rumah tangga kita yang melenceng dari sunnah Nabi, tidak mengikuti petunjuk tuntunan dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi, maka
tidak akan kita pernah merasakan nikmatnya telaga Al-Kautsar. Jelas Bapak Ibu? Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat ada sebagian besar umatnya Nabi, sebagian besar ini, yang mereka terhalangi untuk memasuki telaga Al-Kautsar. Ketika menjelaskan tafsir Inna A'toina Kal Kautsar, surat Al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad. Jadi Al-Kautsar itu apa? Nikmat yang banyak. Para ahli tafsir mengatakan haud nahrun fil jannah, sungai telaga yang Allah sediakan di surga. Dan telaga atau sungai itu yang paling besar daripada sungai telaganya para nabi yang lain. Jadi yang paling luas, yang paling besar, yang paling nikmat adanya telaga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam nanti di surga, dibandingkan telaga sungainya yang dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain. Masya Allah, begitu luar biasa nikmatnya. Ya? Tapi ingat, ketika sungai itu atau telaga itu disediakan oleh Allah nanti pada hari kiamat di akhirat, maka rombongan akan memasuki telaganya Nabi dan bertemu dengan Nabi di telaga tersebut sebelum masuk surga. Ini orang masuk telaga ini sebelum masuk surga loh ya. Itu sudah mencicipi telaganya Nabi dulu. Ketika mereka masuk ke dalam Al-Kautsar, telaganya Nabi yang Allah sediakan, maka di belakang ada rombongan yang begitu besar, banyak sekali. Mereka akan masuk. Mereka akan masuk. Ketika mereka akan masuk, dihalang oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat. Pintunya ada, masuk pintu itu ada pintu. Ketika mereka mau masuk, mereka dihalangi. Apa kata Nabi? Ya Rob, innahum ummati. Mereka juga umatku. Mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga haji, umrah, baca Quran, tahajud, dan mereka juga ngaji semasa hidupnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdasa ba'dak. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi nanti di surga, di telaga, hai Muhammad, ini suara dari Allah, kamu tidak tahu dan mengerti apa yang telah dikerjakan oleh umatmu setelah kamu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Mereka melakukan perbuatan-perbuatan amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, alias bid'ah, mengada-ngada dalam amal ibadah. Mereka merasa tidak cukup dengan amal ibadah yang kamu contohkan. Mereka akhirnya menambah-nambah, seakan-akan itu baik bagi diri mereka. Padahal Islam sudah sempurna, syariat sudah sempurna, Islam sudah sempurna. Kenapa harus ditambah-tambah lagi? Itulah makanya saya katakan sok keminter, sok paling pinter daripada Nabi. Itu namanya orang yang muhdis, suka membuat amalan yang baru alias bid'ah. Hati-hati ya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu poin yang ketiga bagi keluarga rumah tangga yang pengen nanti masuk surga bersama-sama. Maka hendaknya dalam beramal itu mengikuti ittiba'ur Rasul. Mengikuti siapa? Baginda kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan. Ya. Jangan kita sholat, jangan kita puasa, jangan kita haji, jangan kita sedekah, jangan kita ibadah apapun terkait ritual-ritual secara pribadi, kita mengikuti Nabi. Tapi nanti ada urusan-urusan amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak mengikuti Nabi. Bagaimana Bapak Ibu? Pilih-pilih kan? Tak boleh. Ibadah pilih-pilih itu nggak boleh. Yang enak sesuai dengan Nabi itu diambil, dikerjakan. Yang berat, yang nggak enak itu ditinggalkan. Nah, ini namanya pilih-pilih. Ya, saya menjalankan sunnah, tapi kalau yang ini saya nggak mau, nggak boleh ini. Hati-hati. Kalau bisa, sebisa mungkin dikerjakan
semuanya semampunya. Ada keinginan untuk mengerjakan. Ya. Jadi ada keinginan untuk mengerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Kalau sampai kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi, apa yang terjadi? Maka itu akan mengurangi keimanan kita. Ingat, mengurangi keimanan kita. Ada loh orang yang pilih-pilih sunnah-sunnah Nabi ini. Saya kerjakan ini, tapi saya nggak mau ngerjakan yang ini. Lah ini nggak boleh. Ini namanya orang yang mengurangi takaran atau curang. Fawailul lil mutawfiqin. Curang dalam timbangan. Bukan timbangan urusan dagang saja, tapi curang dalam beramal. Pilih-pilih lah ini. Mengurangi takaran dalam beribadah. Tapi para jamaah Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan, apa yang sesuai dengan tema kita dalam persoalan bagaimana mewujudkan rumah tangga keluarga yang nanti semuanya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna